Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi bioenergetika dengan dosen pengampu apoteker Bapak Surya Amal MKes. Pada kesempatan kali ini, presentasi akan dibacakan oleh dua orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rizky Aditya selaku moderator dan rekan saya Devi Maharani selaku pemateri. Pada presentasi kali ini akan membahas tentang pengertian dari bioenergetika, struktur dasar bioenergetika, bagian-bagian bioenergetika, dan manfaat bioenergetika. Tanpa membuang waktu, langsung saja ke slide pertama. Apa itu bioenergetika? Bioenergetika atau termodinamika biokimia adalah suatu bidang ilmu biokimia dan biologi sel yang membahas tentang perubahan dan pemanfaatan energi yang berlangsung dalam suatu reaksi biokimia pada sel hidup. Karena itu, bioenergetika merupakan bidang ilmu yang menjadi landasan dasar bagi berbagai mata pelajaran yang terkait dengan sistem kehidupan. Next slide, struktur dasar bioenergetika. Dalam presentasi ini, untuk dapat sampai digunakan oleh sel-sel akan mengalami 3 tahap transformasi, yaitu ada transformasi energi dari klorofil, transformasi oleh mitokondria, dan transformasi oleh sel. Next slide. Pada transformasi oleh klorofil, jadi energi radiasi kimia, radiasi matahari yang terbentuk oleh cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengonsumsi tumbuhan tersebut. Transportasi energi oleh mitokondria. Jadi, di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria sendiri banyak terdapat atau dijumpai pada sel otot makhluk hidup atau sel saraf. Next slide, transportasi energi oleh mitokondria. Jadi, metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme sendiri merupakan reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan kataliser enzim. Metabolisme terdiri dari reaksi pembentukan, sintesis, anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian atau katabolisme seperti respirasi. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Devi Maharani. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada bagian-bagian utama dari bioenergetika. Yang pertama ada metabolisme, yang kedua ada fotosintesis, yang ketiga ada respirasi, yang keempat ada pemindahan elektron, yang kelima ada kinetika enzim, dan yang terakhir ada transport energi. Yang pertama metabolisme yaitu proses kimia di dalam sel yang menghasilkan energi dari makanan yang dikonsumsi. Metabolisme terdiri dari 2 bagian, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme yaitu penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan pelepasan energi. Untuk anabolisme yaitu melibatkan pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana dan memerlukan energi ATP. Yang kedua yaitu fotosintesis, proses di mana tumbuhan mikroorganisme memperoleh energi dari sinar matahari dan merubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau gula. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas melibatkan reaksi kimia kompleks yang melibatkan banyak enzim. Yang ketiga yaitu respirasi, proses di mana sel menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen melalui reaksi kimia atau 3 tahap. Yang pertama ada tahap glikolisis, yaitu glukosa dirubah menjadi molekul asam piruvat.
Yang kedua ada tahap siklus asam sitrat, menghasilkan energi piruvat dan menghasilkan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu tahap fosforilasi oksidatif atau tahap akhir di mana ATP dihasilkan dari energi yang dilepaskan dari siklus asam sitrat. Yang keempat ada pemindahan elektron. Proses elektron dipindahkan dari satu molekul ke molekul lainnya selama respirasi dan fotosintesis, melibatkan berbagai molekul yang berbeda dan terjadi dalam berbagai struktur seluler. Yang kelima yaitu kinetika enzim, protein yang mempercepat reaksi kimia dalam sel. Kinetika enzim mempelajari bagaimana reaksi kimia dipengaruhi oleh enzim termasuk faktor-faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi. Yang terakhir ada transfer energi, proses di mana energi disimpan dan dipindahkan dalam sel ATP, molekul yang digunakan oleh sel sebagai sumber energi. ATP dihasilkan selama respirasi yang digunakan sel untuk menggerakkan reaksi kimia lainnya dan melakukan pekerjaan seluler. Selanjutnya yaitu manfaat klinis bioenergetika. Di antaranya yaitu untuk bernapas, mengalirkan darah, mencerna makanan, memperbaiki dan memperbarui sel, memicu kontraksi otot, mengendalikan suhu tubuh, menjaga fungsi otak dan saraf, dan menghilangkan limbah melalui urin dan feses. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah bioenergetika adalah studi tentang bagaimana makhluk hidup menggunakan dan menyimpan energi. Ini melibatkan proses biokimia kompleks yang memungkinkan fungsi-fungsi biologi seperti metabolisme dan pertumbuhan. Pemahaman tentang bioenergetika penting dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, pertanian, dan teknologi karena dapat memberikan wawasan tentang mekanisme dasar kehidupan. Dengan terus mengeksplorasi bioenergetika, kita dapat mengembangkan solusi untuk masalah global seperti penyakit dan berkelanjutan lingkungan. Selesai sudah presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman kata dan kurangnya informasi. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.